bersembunyi secara rahasia di dalam kantong mayat. Para sipir penjara, tanpa menyadari, melemparkan mayat itu ke laut. Edmund nyaris lolos dari kematian. Dari sanalah ia terlahir kembali dan memulai jalan balas dendamnya. Ketika ia mencapai pantai, Edmund kelelahan baik secara fisik maupun mental. Dia terhuyung-huyung masuk ke rumah seorang petani. Dalam keadaan kedinginan dan kelaparan, ia mencari di lemari dan menemukan beberapa pakaian lama. Terburu-buru mengganti pakaian melambangkan penghinaan ketika tidak sengaja melihat ke cermin. Dia dikejutkan oleh bayangannya sendiri. Rambutnya acak-acakan, mukanya penuh kotoran. Sudah 15 tahun sejak dia bercermin dan menghadapi wajah aneh dan lapuk ini. Dalam keadaan terkejut, sebelum pemilik rumah kembali, ia cepat-cepat bersembunyi seperti burung karena takut akan kejadian berbahaya. Dia menyembunyikan identitasnya, menyamarkan dirinya, dan muncul dengan penampilan baru. Pada saat ini, keinginan terbesar dalam hatinya adalah kembali untuk menemukan ayahnya. Namun, takdir sekali lagi memberinya pukulan yang menyakitkan. Setelah banyak bertanya, dia mengetahui bahwa ayahnya telah meninggal 5 tahun yang lalu. 6 ia dimakamkan di St. Augustine dan Edmund merasakan dunia berputar, kaki mereka gemetar hebat hingga mereka hampir tidak bisa berdiri. Ia berjuang mengatasi rasa sakitnya, sambil menyeret setiap langkah dengan berat. Bergegas ke gereja, di bawah bimbingan roh, ia tiba di depan makam ayahnya. Linwood mengatakan ayahnya meninggal pada tahun 1825 karena depresi. Air mata Edmund mengaburkan matanya, di samping makam ayahnya, ia melihat batu nisan yang diukir dengan namanya. Bahkan disebutkan bahwa ia meninggal 10 tahun sebelum ayahnya. Kecurigaan dan kemarahan muncul di hati Edmund, dia masih hidup di penjara. Jadi mengapa semua orang di luar mengira dia sudah mati? Pasti ada konspirasi besar di balik ini. Seseorang secara diam-diam memanipulasi berbagai hal, mendatangkan rasa sakit dan ketidakpuasan. Edmund tiba di rumah pantai mantan tunangannya, Tess. Namun apa yang menyambutnya adalah berita memilukan lainnya. Tess menikah dan pindah ke Paris. Berita ini bagai pisau tajam, menusuk dalam-dalam ke hatinya. Kenangan indah bersama Tess membanjiri hatinya bagai gelombang pasang. Namun, saat itu juga, karena tertimpa kenyataan yang kejam, Edmund menjadi linglung, dan mengembara seperti jiwa yang tersesat di jalanan. Benar saja, dia melihat penjaga di depan. Dia segera merasa takut dan segera bersembunyi di sudut tersembunyi. Pada saat itulah seorang narapidana memanfaatkan kelalaian petugas, tiba-tiba lepas dari jeratan tali kekang dan melarikan diri. Para pengawal pun segera mengejarnya bagaikan serigala dan menjatuhkan tahanan itu ke tanah. Mereka lalu tak segan-segan menggunakan tangan dan kaki untuk memukul para tawanan. Edmund tidak tahan dengan kebrutalan ini. Rasa keadilan membuatnya turun tangan dan campur tangan. Dia bergegas mendekat dan menjatuhkan para penjaga. Dia lalu membebaskan tawanan itu dari rantainya. Edmund tidak menyangka tindakan ini akan mengubah nasib mereka berdua. Mereka segera meninggalkan tempat kejadian. Tahanan, Jacopo, terharu hingga menangis atas penyelamatan Edmund. Sejak saat itu, Jacopo bersumpah untuk mengikuti Edmund seumur hidup. Tidak peduli seberapa keras Edmund mencoba membujuknya, Jacopo tidak akan berubah pikiran. Ketika mereka tengah berlari, tiba-tiba sekelompok penjaga yang sedang berpatroli muncul di depan. Dalam keadaan sulit, keduanya naik ke kereta kuda di dekatnya. Sang kusir perlahan-lahan mengendalikan kudanya, diam-diam membawa mereka keluar kota. Selama percakapan, Jacopo mengungkapkan bahwa dia ketahuan menyelundupkan brandy di pantai. Kapal mereka masih berlabuh di lepas pantai. Tetapi Jacopo tidak tahu cara mengemudikan kapal. Mendengar hal itu, Edmund langsung merasa tertarik, sebab ia dulunya adalah kapten sebuah perusahaan pelayaran. Pelatihan ulang adalah hal yang sudah biasa baginya. Dia bertanya dengan cepat tentang lokasi kapal. Jacopo mengatakan kapal itu berlabuh di sebuah teluk. Jadi sang kusir membawa mereka ke sana. Keduanya menggantungkan perahu di laut. Edmund tidak mengarahkan kapal menuju Tararumon. Membuat alasan bahwa akan ada badai besar, jadi dia harus berlindung di Pulau Montercristal. Sebenarnya Edmund punya rencana lain. Dia ingin menemukan harta karun yang disebutkan Travaria. Harapannya adalah untuk mengubah nasibnya dan membalas dendam. Tidak lama kemudian, mereka tiba di Pulau Montercristal. Edmund menyuruh Jacopo membuat api di kaki gunung. Dia mengambil alasan pergi berburu kambing di pegunungan. Namun sebenarnya tujuannya adalah untuk menemukan harta karun, berdasarkan peta yang ditinggalkan Travaria. Dia hampir membalikkan seluruh gunung, tetapi tetap tidak menemukan jejak harta karun itu. Hal ini membuatnya sangat kecewa, karena ia merasa khawatir. Jacopo tiba-tiba berlari, membantunya pergi dengan cepat. Mengatakan cuacanya bagus, tidak perlu tinggal. Edmund merasa menyesal dan ingin tinggal sendiri. Dia menyuruh Jacopo dan yang lainnya untuk pergi terlebih dahulu. Tetapi Jacopo tidak tahu cara mengemudikan kapal, dan dia memegang senjatanya erat-erat di tangannya. Dengan berat hati, Edmund harus pergi bersama mereka. Di atas kapal, Edmund terus melihat kembali ke Pulau Montercristal. Dengan hatinya yang penuh penyesalan, dia tiba-tiba tertarik pada dua pilar batu di pulau itu. Bukankah itu batu kelinci yang disebutkan di peta? Hatinya tiba-tiba dipenuhi kegembiraan. Agar tidak menimbulkan kecurigaan Jacopo, dia mencoba menahan kegembiraannya. Edmund memutuskan untuk mencari kesempatan untuk kembali. Tidak lama kemudian, mereka tiba di Tararumon.
Keluarga Giacopo menyambut Edmond dengan sangat hangat. Semua orang bernyanyi dan menari. Suatu pemandangan yang bahagia dan harmonis. Namun, hati Edmond tiba-tiba menjadi berat. Melihat pemandangan yang hangat dan harmonis di depan mataku. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan dirinya sendiri sebelumnya. Dia seharusnya memiliki keluarga yang bahagia. Malam itu Edmond terjaga, tidak bisa tidur. Perkataan Travaria terus terngiang dalam kepalanya. Akhirnya, dia tidak dapat lagi menahan keinginannya. Kompres mencuri perahu sedih Giacopo, dan kembali untuk mencari harta karunnya. Ketika pagi tiba, Edmond sekali lagi menginjakkan kaki di Pulau Montercristal. Dia mengikuti petunjuk di peta dan menemukan 2 batu besar. Setelah pencarian yang cermat, ia menemukan pintu masuk yang terhalang oleh batu. Edmond tak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh. Dia mengerahkan segenap tenaganya untuk memindahkan setiap batu. Lalu dia dengan hati-hati merangkak masuk. Di dalamnya terdapat ruang luas, gua raksasa, dan harta karun legendaris. Di sini, altarnya dipenuhi dengan emas dan perak, kerbau yang berharga, berkilauan dengan cahaya yang cemerlang. Jumlah harta ini cukup bagi Edmond untuk hidup nyaman selama sisa hidupnya. Edmond begitu bahagia hingga ia menangis. Dia bersyukur atas pemberian Travaria, lalu menengadah ke langit dan mendesah. Karena takdir akhirnya memberinya kesempatan untuk mengubah hidupnya. Edmond menyadari bahwa kekayaan ini tidak diperoleh dengan mudah. Dia memutuskan untuk membalas budi terlebih dahulu, lalu membalas dendam. Tidak lama kemudian, ia mengirim surat kepada Giacopo, memberitahunya bahwa ia telah membeli 2 pipa besar untuk Giacopo, dan 3 rumah sebagai gantinya. Dia meminta Giacopo untuk datang ke Marseille pada akhir bulan, untuk membantunya dengan sesuatu. Edmond juga menyuruh Giacopo untuk berpakaian seperti pria sejati. Giacopo menerima surat itu, terkejut sekaligus gembira, tidak dapat menyembunyikan senyum di bibirnya. Edmond telah berubah total sekarang. Mengenakan pakaian bangsawan, dia pergi ke perusahaan Morrow & Son untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Melalui penyelidikan, ia mengetahui bahwa mantan bosnya, Foro, terlilit utang. Perusahaan itu bangkrut, dan bahkan kapal Paraon yang pernah dipilotinya pun hancur. Hati Edmond dipenuhi rasa sakit dan penyesalan. Pada akhir bulan itu, Giacopo tiba di Marseille, berpakaian rapi, sambil menatap pria mulia dan bermartabat di hadapannya. Giacopo dengan penasaran bertanya kepada Edmond tentang asal-usul uang ini. Edmond hanya menjawab samar-samar bahwa ia menikmati kekayaan yang besar. Lalu ekspresi Edmond menjadi serius, ia dengan sungguh-sungguh meminta Giacopo untuk membantunya dengan sesuatu, dan pada saat yang sama meminta Giacopo untuk merahasiakannya selamanya. Edmond menceritakan kepada Giacopo tentang hukuman penjara tragisnya selama 15 tahun karena memalsukan bisnis, dan fakta aneh bahwa batu nisannya bertanggal 1815. Karena status istimewanya, tidak nyaman baginya untuk menunjukkan wajahnya. Jadi dia meminta Giacopo untuk menyelidiki kebenarannya. Edmond ingin mereka yang menyakitinya membayar harganya. Giacopo Huyen pergi ke departemen kepolisian untuk mencari berkas tersebut. Akan tetapi, karena buta huruf, dia tidak dapat memahami isinya. Lebih jauh lagi, Jaksa Winford, yang telah menjebak Edmond, tidak lagi bekerja di sini. Dia kini telah dipromosikan menjadi jaksa kerajaan di Paris. Untuk memperjelas fakta, Edmond datang dengan rencana yang berani. Ia mendatangi petugas yang bertugas di kantor catatan sipil, dan mengaku bahwa ia bekerja untuk Paris Daily dan sedang menulis artikel tentang tahanan politik. Dia mengatakan dia menemukan kisah seorang pria bernama Edmond Dantes. Orang-orang ditahan di Chateau d'If tanpa diadili. Jadi, staf kantor catatan segera mengenali nama ini. Edmond meminta untuk melihat berkas orang ini, tetapi ditolak dengan kasar, karena berkas tahanan adalah dokumen rahasia. Edmond dengan cepat mengatakan bahwa Winford telah memberitahu staf untuk membantunya. Mendengar nama Winford, staf tersebut segera menahan Edmond, dan dengan hangat memulai percakapan dengannya. Lagi pula, Winford sekarang adalah jaksa kerajaan, jadi staf juga ingin memberikan wajah pada Edmond. Dia segera membantu Edmond menemukan berkas itu. Bahkan terungkap bahwa seorang pemilik kapal bernama Morrow, sering datang untuk meminta melihat catatan Dantes, tetapi selalu ditolak. Morrow selalu percaya Dantes tidak bersalah, untuk mengalihkan perhatian staf. Edmond mengatakan bahwa ketika dia kembali ke Paris, dia akan menyebutkan bantuan orang ini kepada Winford. Ketika Edmond membuka berkas itu, dia menemukan surat yang menuduhnya. Misteri jantung akhirnya terungkap. Namun, surat itu tidak ditandatangani. Yang mengejutkannya adalah kertasnya. Lagi dari kedai Kedros. Edmond sang pangeran, tidak percaya bahwa pemilik penginapan Kedros. Orang-orang yang tidak mempunyai dendam terhadap saya terlibat dalam masalah ini. Dia memasukkan berkas itu ke dalam sakunya, meninggalkan koran di laci arsip, dan berhasil membawa dokumen-dokumen itu keluar. Edmond kemudian menyuruh Giacopo untuk membawa pistolnya. Keduanya pergi ke pub, tetapi setelah bertanya-tanya, mereka mengetahui bahwa Kedros menjual kedai itu 4 tahun lalu, dan sekarang menjalankannya. Sebuah rumah piket kecil di jalan menuju jembatan Gat. Edmond segera membawa Giacopo ke rumah pilihan Kedros. Saat dia memasuki rumah, Kedros mengira Edmond adalah tamu yang menyewa kamar. Tetapi Edmond segera menunjukkan surat fitnah itu, dan bertanya apakah Kedros mengenalinya. Kedros menatap surat itu lama sekali, tetapi tetap tidak mengenali siapa Edmond. Sampai Edmond mengucapkan namanya, Kedros langsung menjadi pucat. Ia mencoba melarikan diri, namun mendapati Giacopo menghalangi jalannya. Kedros buru-buru memohon Edmond agar tidak membunuhnya.
Edmund mempertanyakan apakah surat itu ditulis olehnya. Kedros bersumpah ke surga bahwa dia bukanlah penulisnya. Di bawah tekanan Edmund, Kedros akhirnya mengakui kebenarannya. Surat itu ditulis oleh Damla dan Ferdinand. Dia mencoba menghentikannya, tetapi diancam oleh dua orang lainnya. Mendengar ini, Edmund sangat marah, justru karena Kedros tidak menghentikannya tepat waktu. Jadi dia ditangkap atas tuduhan palsu, dan harus menjalani hukuman 15 tahun di penjara Chateau de Mugnat. Edmund menyatakan bahwa Kedros harus membayar. Kedros segera berlutut dan memohon, mengatakan bahwa sejak ayah Edmund meninggal, dialah orang yang merawatnya. Melihat Edmund tidak mempercayainya, Kedros segera mengeluarkan kantong uang yang diberikan pemilik Morrow kepada Edmund. Dia berkata bahwa dia membawakan makanan untuk pastor Edmund setiap hari, dan Morrow sering datang untuk merawatnya. Mendengar ini, Edmund terharu, tetapi dia masih tidak mengerti mengapa dia membencinya karena insiden kapten, tapi Ferdinand yang melakukannya. Kedros memberitahunya bahwa Ferdinand telah menikahi tunangannya, Tess. Pada saat ini, Edmund tiba-tiba terbangun dan menyadari bahwa Ferdinand telah lama mencintai Tess. Jadi gunakan trik ini. Menjebaknya dan memenjarakannya bagaikan tamparan di wajah Edmund. Dia tidak dapat menerima kenyataan yang kejam ini. Rasanya hatiku seperti tercabik-cabik. Dia berjalan keluar penginapan dengan kacau, untuk menenangkan diri. Pada saat ini, api dendam di hati Edmund berkobar lebih hebat dari sebelumnya. Dia berjanji untuk membuat mereka semua membayar. Setelah tenang secara emosional, Edmund kembali ke penginapan, memberi Kevros kesempatan untuk menebus kesalahannya. Kevros langsung menyetujui. Saat itu, Damla telah menjadi seorang taipan. Bisnisnya sangat makmur, dan Ferdinand memasuki dunia politik, dan bahkan diberi gelar, menjadi Count Moser. Edmund meminta Kevros bekerja untuknya. Edmund memerintahkan Kevros untuk pergi ke Paris untuk mengamati dan mengumpulkan semua rincian tentang Damla, Ferdinand, dan jaksa Winford. Per hari ini, Edmund Dantes telah meninggal. Dia secara resmi akan mengambil gelar Pangeran Monte Cristo untuk memulai rencana balas dendamnya. Dia membayar Kevros 5.000 franc sebulan sebagai gaji. Kevros begitu tersentuh hingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Ini adalah cara Edmund mengungkapkan rasa terima kasihnya. Karena Kevros merawat ayahnya, itu juga merupakan cara untuk memastikan pekerjaan diselesaikan dengan baik. Ketika Edmund bertanya siapa yang mendirikan batu nisan untuknya dan ayahnya, dia mengetahui bahwa Winford memberitahu bosnya, Morrow, bahwa dia bunuh diri di penjara. Hal ini membuat Edmund mengerti dengan jelas, Winford memiliki tanggung jawab besar dalam semua ini. Edmund kemudian meminta Jacopo untuk datang dan membayar kembali utang kepada keluarga petani itu. Akan tetapi ia biasa mengambil pakaian, umur petani, ketika menerima uang, menangis terseduh-seduh karena haru. Itu adalah jumlah uang terbesar yang pernah mereka lihat. Sementara itu, mantan bos Edmund, Morrow, berada di bawah tekanan utang yang sangat besar dan risiko kebangkrutan. Sampai pada titik putus asa dan pikiran bunuh diri. Pada saat itu, Jacopo menyerahkan sekantong uang kepada putri Morrow. Untuk mengembalikannya kepada ayahnya, dia secara tidak sengaja memasuki ruangan, tepat pada waktunya untuk menghentikan Morrow bunuh diri. Saat Morrow membuka dompet itu, sambil memegang kertas-kertas di dalamnya, tangannya gemetar karena emosi. Dokumen-dokumen ini adalah tagihan dari kreditor, membuktikan bahwa dia telah melunasi semua utangnya. Morrow tidak dapat mempercayai matanya. Putrinya menemukan surat di dompetnya, mengatakan bahwa dia berharap uang ini akan membantunya mengatasi kesulitannya, dan gunakan berlian ini untuk membangun kembali. Mereka juga menemukan berlian besar di dalam tas itu. Ketika dia melihat tas itu, Morrow menyadari bahwa itu adalah tas berisi uang yang dia berikan kepada Edmund. Ketika Edmund bertunangan, perbuatan baik akhirnya dihargai. Setelah membalas budi, Edmund memulai perjalanan balas dendamnya. Jacopo bertanya-tanya mengapa Edmund tidak langsung pergi ke Paris untuk membunuh penyerangnya. Edmund, dengan tatapan penuh tekad di matanya, menjawab bahwa melakukan hal itu akan terlalu mudah bagi mereka. Mereka harus menderita kesakitan dan siksaan yang sama seperti yang mereka alami padanya.